Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas masih sama materinya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah dua video sebelumnya kita akan metode gabungan. Untuk metode gabungan, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, yang pertama, pilihlah variabel dari persamaan yang mau dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi, sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel baru yang pertama. Langkah kedua, pilihlah persamaan yang lain untuk memperoleh persamaan linear 2 variabel yang baru kedua. Langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang baru sehingga diperoleh nilai Y dan X dan Z. Substitusikan nilai X dan Y ke salah satu persamaan 3 variabel untuk memperoleh nilai X. Jadi pada intinya untuk penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan ini, kalian boleh memilih mau mengeliminasi persamaannya terlebih dahulu atau menstitusikan satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Jadi misalkan mau disubstitusi dulu boleh, mau dieliminasi dulu juga boleh. Jadi nanti asalkan dalam metode gabungan ini ketika nanti di soal instruksinya dengan menggunakan metode gabungan, selesaikanlah persoalan berikut. Misalkan contoh instruksi soalnya seperti itu. Nah, kalian boleh bebas memilih mau substitusi dulu atau eliminasi terlebih dahulu, seperti itu. Untuk memahami bagaimana menggunakan metode gabungan, kita coba dengan menyelesaikan soal berikut ini. Contoh soal. Masa kehamilan rata-rata dalam hari dari sapi, kuda, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 975 hari. Masa kehamilan kerbau lebih lama 85 hari dari masa kehamilan sapi. 2 kali masa kehamilan sapi ditambah masa kehamilan kerbau sama dengan 3 kali masa kehamilan kuda dikurang 65. Berapa hari rata-rata masa kehamilan masing-masing hewan? Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita memisahkan dulu, misalkan kita memisahkan dulu misalkan masa kehamilan sapinya X, kudanya Y, kerbaunya Z. Nah, di sini sapi, kuda, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 975 hari. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 975. Selanjutnya pernyataan kedua, masa kehamilan kerbau lebih lama 85 hari dari masa kehamilan sapi. Berarti sapinya itu tadi dimisalkan sebagai X. Lalu kerbaunya dimisalkan sama dengan Z. Berarti di sini Z lebih lama. Berarti dari masa kehamilan sapi. Berarti Z sama dengan 85 ditambah X. Selanjutnya 2 kali masa kehamilan sapi berarti 2X ditambah Z sama dengan 3 kali, berarti 3 Y dikurangi, tadi kuda kan Y, dikurangi 65. Penyelesaiannya yang pertama yang harus kalian tuliskan dalam setiap menyelesaikan persamaan ini adalah membuat kesepakatan. X-nya itu dimisalkan sebagai apa, Y-nya sebagai apa, Z-nya sebagai apa. Nah, misalkan di sini X-nya sebagai sapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Y-nya kuda, Z-nya kerbau. Lalu selanjutnya membuat model matematikanya. Persamaan satu tadi kan X tambah Y, ini maksudnya Z. Z sama dengan 975. Persamaan 2-nya Z sama dengan 85 ditambah X. Persamaan 3-nya 2X tambah Z sama dengan 3Y dikurangi 65. Nah, selanjutnya kita pertama-tama itu menggunakan substitusi. Kenapa? Karena di sini sudah ada nilai Z. Z sama dengan 85 ditambah X. Jadi kita untuk memudahkannya kita gunakan substitusi saja terlebih dahulu.
Nah, berarti tinggal substitusikan nilai Z ke sini, menghasilkan 2X, ini X tambah X, 2X, Y ditambah 85 sama dengan 975. Berarti menghasilkan ini 975, 85-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi dikurangi 85, hasilnya 890. Ini menjadi persamaan 4. Yang mana di persamaan 4 ini menghasilkan persamaan dua variabel. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Tadi persamaan 2-nya kan bentuknya Z, 85 tambah X. Substitusikan ke sini, menghasilkan 3X, 3X dari 2X tambah X, 85, 3Y min 65. Untuk memudahkan, yang memiliki variabel kita pindahkan ke ruas kiri, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini 65 menjadi 150 karena 85 ketika dipindah ruaskan ke sebelah kanan itu menjadi negatif 85. Jadi negatif 65 dikurangi 85 sama dengan negatif 150. Menghasilkan ininya kita bagi 3. Karena ini kita bagi 3. 3X bagi 3 sama dengan X, negatif 3Y bagi 3 sama dengan Y, 150 dibagi 3 sama dengan negatif 50. Ini menjadi persamaan kelima. Selanjutnya, eliminasi variabel Y menggunakan persamaan 4 dan 5. Setelah tadi kita menggunakan substitusi, untuk selanjutnya kita menggunakan eliminasi. 2X tambah Y sama dengan 890 dikurangi X dikurangi Y sama dengan 150. Menghasilkan ininya Y dikurangi negatif Y itu habis ya. Ya harusnya, biar Y-nya hilang. Ini harusnya ditambah. Jadi 2X ditambah X sama dengan 3X, 2X tambah X sama dengan 3X, ya sudah betul. Y ini ditambah negatif Y supaya Y-nya hilang. Jadi ditambah 890 ditambah negatif 50 sama dengan 840. Sehingga X-nya sama dengan 280 dari 840 dibagi 3. Selanjutnya kita gunakan kembali substitusi. Substitusikan X ke persamaan 5. 280 dikurangi Y sama dengan negatif 50. Berarti negatif Y sama dengan negatif 330. Ini persamaan 5 ya. Nah ini disubstitusikan ke persamaan 5 ini. Persamaan 5 itu awalnya X min Y sama dengan negatif 50. Berarti negatif Y sama dengan negatif 330, ininya dikurangi, jadi dikurangi 280, pindah ruas. Berarti Y sama dengan 330. Negatif bagi negatif, positif. Substitusikan nilai X ke persamaan 2. Tadi kan persamaan 2-nya Z sama dengan X ditambah 280 ya. Ini harusnya 85 ya, mohon maaf typo. Ini harusnya 85 ditambah 280 sama dengan 365. Jadi masa kehamilan sapi adalah 280 hari, masa kehamilan kuda adalah 330 hari, dan masa kehamilan kerbau adalah 365 hari, hampir setahun ya. Jadi seperti itu materi yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan metode gabungan. Jadi pada intinya untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan ini kita bisa menggunakan eliminasi terlebih dahulu lalu substitusi, atau substitusi terlebih dahulu lalu eliminasi nanti substitusi lagi. Jadi pada intinya metode gabungan ini harus mencantumkan atau harus menggunakan metode eliminasi dan substitusi dalam penyelesaian SPLTV-nya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan. Apabila ada yang ingin ditanyakan untuk siswa yang saya ajar, silahkan berikan pertanyaannya atau cantumkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di aplikasi sekolah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.